Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 914. Membunuh dua orang. Keduanya tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Xuan. Mereka hanya bisa menyembunyikan pikiran asli mereka. Tapi sekarang, Lin Xuan terluka parah dan diambang kematian, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk turun dari langit. Mereka secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Hal pertama yang mereka lakukan setelah bangun adalah menyerang Lin Xuan. Menurut pendapat mereka, alasan Lin Xuan mampu bertahan dari kesengsaraan jiwa petir yang tak tertandingi ini sebagian besar karena mantra naga primordial seni ilahi yang membentuk tubuh. Mereka berpikir bahwa, sebagai seni ilahi yang memurnikan tubuh, mantra naga primordial sangat menakutkan dan kejam. Jika mereka bisa mendapatkannya, kemungkinan besar mereka akan dapat terlahir kembali dan menjadi ahli top di benua itu. Keserakahan dalam hati mereka tumbuh semakin kuat, dan mereka hampir kehilangan akal sehat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada orang lain di dekat awan-awan kesengsaraan. Bagaimana mungkin mereka mampu menahan tekanan naga, gajah, roh petir, dan binatang buas purba itu? Namun, keserakahan telah membutakan keduanya, dan mereka tidak peduli. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Hanya ketika mereka berdua belum mendekat, mereka baru menyadari hal ini. Pada suatu saat, sesosok tubuh tinggi telah muncul di samping Lin Xuan. Dia sudah membantu Lin Xuan berdiri. Dia menggunakan esensi pil untuk menyelimutinya. Beraninya kamu mengambil barang-barang kakek Liu? Letakkan itu. Keduanya berteriak dengan keras dan melepaskan kekuatan mereka, menghancurkan boneka bela diri dan Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka ingin melancarkan serangan. Keduanya yakin bahwa orang ini sama dengan mereka, merebut mantra naga primordial seni pemurnian tubuh. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka yang awalnya marah dan sombong berubah menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Aura yang bahkan lebih menakutkan menghancurkan aura keduanya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada arah yang berlawanan, aura itu meremukkannya. Retak, 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 retak. Ruang itu tampak meledak lapis demi lapis. Mereka berdua merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa yang dapat menahan langit telah turun dari langit dan menekan mereka. Puci, dalam sekejap, keduanya memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur seperti kantong kain yang rusak. Tidak bagus, kekuatan ini, tingkat kaisar yang tak tertandingi. Sial, seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi, mengapa dia ada di sini? Wajah Zhang Yu dan Liu Yukuan dipenuhi dengan ketakutan. Mereka buru-buru terbang mundur. Mereka tidak berani memiliki pikiran lain. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi di sini. Itu adalah ahli terkuat di benua itu. Di seluruh benua Dongyuan, mereka hanya ada di 6 penguasa, guild apoteker, teknik kultivasi master formasi, dan pavilion sejuta harta karun. Ini adalah kekuatan teratas di benua esensi tengah yang memiliki markas mereka. Setelah kejadian di kota esensi iblis, 5 tuan menderita luka serius. Secara teori, di antara semua kekuatan besar, semua prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi menjaga sekte tersebut. Tidak mungkin mereka akan tiba di daerah terpencil saat ini. Itulah yang terjadi. Hanya ada satu penjelasan. Memikirkan hal ini, keterkejutan di mata mereka meningkat. Jika prediksi mereka benar, level kaisar ini tak tertandingi, dan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Dia tidak berada di sini untuk merampas jarahan mereka, seni ilahi pemurnian tubuh, mantra naga primordial. Dia adalah pelindung Dao dari orang ini, yang melampaui kesengsaraan. Ini masuk akal. Kesengsaraan petir kali ini dikabarkan telah mencapai 150 li. Ini sangat jarang terjadi, bahkan di zaman kuno. Kesengsaraan petir yang begitu menakutkan bahkan menunjukkan bahwa anugerah alaminya menantang surga dan itu adalah monster yang tidak normal. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, belum lagi dibandingkan, tidak ada orang jenius yang dekat dengannya. Itu bisa dibayangkan, dia memiliki tingkat kaisar yang tak tertandingi sebagai pelindung Dao-nya. Meskipun tampaknya sulit dipercaya, itu normal untuk digunakan pada orang ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa orang ini telah melampaui kesengsaraan roh petir dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Hanya dalam tahap raja bela diri, bahkan mereka bukan tandingannya dalam hal kekuatan tempur. Sulit membayangkan betapa hebatnya pencapaiannya di masa depan. Selain itu, dia juga memiliki pelindung Dao dari seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Hampir tidak ada kemungkinan dia akan mati.
Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka langgar. Dan kali ini, mereka mengingini seni ilahi pemurnian tubuh pihak lain dan ingin merebutnya dengan paksa. Bukankah ini pacaran dengan kematian? Ketika mereka memikirkan hal ini, keduanya merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka, dan ketakutan di mata mereka semakin meningkat. Namun, pada saat ini, mereka berdua langsung sadar kembali, dan mereka tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Karena boneka bela diri mungkin meledakkan mereka berdua terbang. Itu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Dua lampu jari melesat keluar. Dua cahaya jari ini benar-benar hitam hanya 1 inci atau lebih. Namun, kekuatan mereka telah mencapai tingkat kaisar tingkat yang tak tertandingi. Seolah-olah mereka telah menembus kehampaan dan menyerang kedua pria itu. Mereka berdua bahkan lebih takut. Mereka hanya bisa merasakan ancaman besar antara hidup dan mati mendekati mereka. Mereka ingin melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia bahkan menggunakan semua metode pertahanannya. Sayangnya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Semua metode itu tidak efektif. Di bawah tatapan putus asa dari keduanya, dua lampu jari hitam pekat turun. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah tertinggal di tubuh mereka. Mereka berdua jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak jauh dari situ, boneka bela diri itu menarik kembali tatapan dinginnya tanpa perubahan sedikit pun. Seolah-olah dia baru saja menginjak dua semut dan mati. Dia mengalihkan pandangannya ke Lin Xuan dan menghela nafas. Aku tidak percaya lukanya begitu serius. Namun, bisa mengatasi kesengsaraan jiwa petir untuk mengubah panggung sudah cukup bagus. Boneka bela diri itu bergumam dengan suara rendah, matanya berkedip-kedip. Sebagai tingkat kaisar yang tak tertandingi, dia secara alami dapat mengetahui seberapa serius luka di tubuh Lin Xuan hanya dengan sekilas. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, tulangnya hancur, meridiannya benar-benar patah dan pembuluh darahnya pecah. Bahkan dantian dan inti mendalam pun tertutup retakan. Cedera serius seperti itu sudah mencapai titik ekstrim. Untuk berubah menjadi seniman bela diri lain, termasuk dia, bisa dikatakan dia sudah lumpuh. Tapi Lin Xuan menahan nafas dan tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya untuk saat ini. Bahkan sampai-sampai di dalam tubuh Lin Xuan, ada energi aneh yang beredar ke segala arah, dengan cepat menyembuhkan luka-luka yang tampaknya menakutkan ini. Menurutnya, ini agak sulit dipercaya. Namun, ketika dia memikirkan banyak aspek ajaib Lin Xuan, penampilannya yang mengerikan melebihi imajinasinya. Dia akhirnya mengerti. Kemudian Wu Gui menyimpan cincin penyimpanan Zhong He dan Liu Yuquan. Bagaimanapun, dia bukan lagi penguasa bela diri sejati yang kuat dari sebelumnya. Tabungan di tangannya terbatas pada akhirnya. Dia secara alami tidak bisa melepaskan hal-hal ini. Setelah itu, boneka bela diri membungkus Lin Xuan dengan esensi pil dan terbang ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Ini adalah pikiran terakhir yang diberikan Lin Xuan kepadanya sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia harus pergi secepat mungkin. Di medan perang, Zhong He dan Liu Yuquan terbang untuk membunuh Lin Xuan. Boneka itu kemudian membunuh mereka berdua. Boneka itu pergi bersama Lin Xuan. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas. Hanya ketika boneka bela diri menghilang dari pandangan mereka, barulah para seniman bela diri itu kembali sadar. Melihat dua mayat di tanah, mereka berdua bergetar. Kedua orang ini bukan seniman bela diri biasa. Adapun dua penguasa kota, ahli tingkat kaisar.